hijaiyah yang dipakai oleh Al-Quran itu bahasa Arab. Jadi kita mulai dari al-jauh. Ini yang gambar setelah itu yang biasa di materinya. Yang ini Pak ya. Selamat Mas. Oh ya. Al-jawf itu rongga Pak ya. Nah ini yang apa namanya? Yang pertama dibahas di makharijul huruf. Walaupun sebagian ulama sampaikan Ustaz kami tidak memasuki dalam makharijul huruf ini karena tidak tahu titik tempat keluarnya huruf. Tapi sebagian lagi memasuki ke dalam makharijul huruf. Al-jawf ini sudah kita sampaikan hurufnya adalah alif madiyah. Alif madiyah itu yang panjang-panjang tuh Pak. Nah ini contohnya ma la. Ini ma yang ini ada alifnya di depan, lamnya ada alifnya di depan, itu yang alif madiyah. Jadi cara bacanya jauh atau berongga. Jadi lepas begitu, tidak tertahan ya. Nah, tidak ke hidung, tidak, pokoknya keluar dari mulai tenggorokan sampai ke depan los gitu saja, tidak ada tersendat. Coba kita latih Pak yang alif madiyah ya. Itu panjang ya. Mulai dari rongga hidungnya bersih. Aman, tidak masuk hidung, tidak juga ketekan gitu ya bersih. Sekarang kita coba di ain. Alif madiyah yang di ain. Contohnya alimun Pak ya. Ain ada alif madiyah. Bersih, enggak boleh masuk hidung. Alimun. Ya, harus bersih. Sebagaimana kita bilang A-nya bersih ketika bersambung dengan huruf sebelumnya juga harus bersih. Sulitnya itu ketika sudah bersambung sebelumnya dengan huruf yang hidung, misalnya maliki. Biasanya penyakitnya begini Pak. Nah itu kan berarti nggak bersih. Pas panjang nggak bersih. Ma-nya itu saja yang masuk hidung karena memang huruf ma masuk hidung. Tapi ketika madiyah, mad artinya atau panjang itu bersih. Memang mimnya masuk hidung, tapi lepaskan setelah itu rongga saja Pak, rongga. Maksudnya tadi plong. Maliki. Masuk hidung sebentar terus lepaskan rongga. Latihan di situ Pak. Maliki. Nanti penyakitnya di situ. Misalnya Qul a'udzu birabbin, masih hidung kan? Bin
tidak boleh terikut terus hidungnya. Qul a'udzu birabbin nas. Masuk. Harusnya bersih ya, Pak. Nah, itu maksud kami menyampaikan itu rongga. Rongga plong ketika mat. Memang gampang ketika saya bilang masuk ma, salah kan? Na. Di mim dan nun biasanya yang sulit. Kalau yang lain gampang. Sa, ba, masuk. Di situ yang biasanya banyak keliru. Banyak kelirunya di situ atau perlu latihan bahasanya. Itu yang pertama. Biasanya panjang huruf alif. Kemudian huruf madiyah yang kedua yaitu waw. Al-wawul madiyah, itu waw yang panjang juga, Pak. Contohnya kita latihan dulu ya vokalnya. Ini huruf vokal coba bersih, rongga ke depan mencucu Al-kafirun. Bersih. Al-kafirun. Ya, itu yang perlu dilatih bersih ya, Pak. Rongganya bersih supaya tidak fon-fona bercampur antara mat dan dengung ya. Banyak contohnya, Pak ya. Kita baca contohnya lagi. Qul ya, ini bersih, ini mat madya, alif madya yang ya, alif ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Bersih, Pak ya. Itu perlu dilatih terus. Karena pasti kita kalau baca Quran ketemu dengan 3 huruf ini nanti. Alif madiyah, waw madiyah. Satu lagi alya madiyah. Ya yang panjang-panjang itu juga bersih. Berarti ini huruf vokal juga, huruf i ya. I coba. I. Sama semua huruf 3 huruf ini ketemu mim dengan nun biasanya agak sulit. Contoh, kita contohkan Al-alamin. Bersih. Yang sulit kalau yang salah gini. Al-alamin. Min. Masuk ya, harus bersih. Al-alamin. Enak, Pak, kalau bersih enak. Al-alamin. Ya, kita contoh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi pelajarannya ini disimpulkan rongga tidak masuk hidung, Pak ya. Jadi bersih, a i-nya bersih walaupun sebelumnya huruf apapun harus bersih. Baik, itu yang al-jauf, yang rongga. Kita masuk mulai dari huruf halak yang berikutnya. Huruf halak itu huruf apa, Pak? Huruf halak huruf tenggorokan. Ini yang saya kemarin pernah menyampaikan, sudah dikoreksi sama Ustadz kami. Ini kenapa kok gambarnya di sini? Saya kan dulu nunjuknya di sini, Pak. Saya kan paling bawah, tengah, atas. Ternyata mulainya itu dari mulai ini apa namanya? Jakun. Nah, kalau di bawah ini enggak lagi. Tenggorokannya mulainya dari jakun sini sampai ke atas. Kecil aja dia, Pak, sedikit aja. Nah, saya tes juga bukan di sini berarti. Mohon maaf yang itu ya. Tapi urutannya tetap sama.
Jadi mulainya dari sini. Coba dirasa Pak ya. Nah, ini ya, huruf tenggorokan yang paling aksol, yang paling pangkal ya. Di sini berarti di tengah tenggor apa ini? Syakun ini ya. Coba dirasakan a, a, paling bawah sini a. Iya. Kemudian h di situ juga h, a, h. Baru tengahnya sini berarti sedikit aja Pak ya, cuma sampai sini jadi. A, h. Naik sedikit ya, tengah-tengah tenggorokan a. Ya salah. A ya. A, h. H. A. Ya salah lagi. A, h. Jadi paling bawah sini a dengan h, kemudian tengahnya a, h ya. Ini perlu latihan Mbak. Coba ainnya kita latih, nggak boleh masuk hidung karena dia huruf tenggorokan. A. Itu Pak. A. A. Kalau masuk gini salah. A. Salah ya. Tidak apa-apa, ini memang agak sulit, perlu latihan. A. A. H. H. Atasnya. Nah ini yang kita sebenarnya sulit, huruf kha itu sulit Pak ya. Kalau bukan kha, bukan kha, biasanya kita kha. Contohnya ma kha, bukan. Nah, saya kadang masih disalahkan. Tapi itu seperti huruf h yang bablas. Tidak tidak enggak apa namanya? Ngorok kha, salah. Bukan salah ya, masih kurang sempurna. Karena biasanya saya gitu koreksi belum bisa dibablaskan, belum sempurna saja. Ya, ah, ah, ah. Nah, hak bablas Pak. Coba Pak. Ha, ha, ha. Ya. Saya sampaikan dulu karena saya juga belum sempurna ya. Ya. Ah, ha, ah, ha, ah, ha. Tapi nanti pas membaca sulit Pak. Maksudnya pas ketemu kalimat itu sulit. Contohnya apa Pak, kita baca huruf-hurufnya, kalimatnya yang ada kha-nya. Banyak ayat tapi lupa ya. Pak Seto yang ada kha-nya apa Pak? Ayat yang ada kha-nya. Lali apa nih? Oke, malah lali nanti. Iya, khalaqal. Ya, tadi yang ya, khalaqal kha itu masih salah. Kha, kha. Nanti Pak ya, saya juga masih koreksi di situ. Jadi intinya saya sampaikan yang benarnya itu seperti h tapi bablas. Kha, kha. Ya. Nanti saya belum sempurna juga di makhorijul huruf kha ya. Jadi tidak seperti yang kita biasa baca kha, nah itu tidak. Tapi ada sedikit saja dia apanya, ngoroknya sedikit, kha-nya sedikit. Lanjut, yang masih tenggorokan juga huruf gha. Coba gha. Allah. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Ini jangan sampai jadi kha Pak ya, jangan, atau jangan ngorok ghairil salah ya. Gha. Ghairil. Baik, itu yang tenggorokan ya, ada 3 ya Pak. Tenggorokan ini hurufnya semuanya jelas Pak ya. Atau izhar, nanti kalau ketemu dengan nun atau tanwin bacanya izhar. Karena dia jauh ya, jauh dari huruf nun dan mim. Dan nun nanti di ujung lidah sini
huruf halak di tenggorokan jauh, makanya nanti bacanya jelas. Baik, kita lanjutkan huruf yang lisan. Yang lisan yang pertama, yang ini nempel ke lidah kita, naik nempel ke bagian apa namanya Pak? Langit-langit yang berdaging ya. Coba latihan. Aqqa. Ya. Kita sukunkan dulu Pak ya. Aqqa. Sukunkan maksudnya biar nempel dulu. Nempel kuat baru bunyikan. Aqqa. Nah, ini yang biasa saya sampaikan, ada perbedaan. Dibuka Pak ya. Ada yang bacanya aqqa. Ada ya Pak ya. Gak apa-apa, itu sudah ada bunyinya juga. Tapi yang talaki kami dibuka, mulutnya dibuka, rahangnya dibuka. Aqqa. Qa. Ada yang ada. Qa. Rahangnya dibuka dan getar ke bawah Pak. Qa. Khalaqa. Khalaqal insana. Ada yang bacanya khalaqal, ada. Yang kami ditarik ke bawah. Khalaqal insana. Nah, ini huruf pangkal lidah sekali Pak ya. Ini lidah paling belakang. Ya, aqqa. Ini perbedaannya sangat signifikan Pak ya. Sangat signifikan antara qa dengan qo. Itu yang sangat membedakan talaki kami ya. Kemudian kaf depannya lagi sedikit ya, nempel dulu, kuat juga hurufnya. Akka. Akka. Ka. Tidak ke salah Pak ya. Ka. Akka. Kita contohkan. Qul, ada qaf, ada kaf ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, Masya Allah. Satu lagi Pak ya, satu lagi makhrajnya lidah yang tengah ya, yang tengah sini. Ya, yang tengah. Masih ingat Pak ya? Qa, ka, ja, sya, ya. Kalau yang ini tadi tenggorokan a, ha, tengah-tengah, a, ha, depan lagi, kha, ro, ke lidah langsung, qa, ka. Sekarang tengah-tengah lidah. Ya. Tengah-tengah lidah ini ada tengah lidah dan menempati langit-langit bagian atas. Langit yang keras, ya Pak. Kalau kita senggol sini keras, ya. Kalau ini yang lembut yang ada dagingnya, ini yang keras. Ya. Kita contoh, kita sukunkan biar nempel dulu. Ajja. Ajja. Minasyaitonir rajim. Biasanya kena talaki kita orang Jawa medok Pak ya di sini ya. Jim gitu ya. Nah, ada, itu biasanya dikoreksi juga. Maksud saya juga dulu agak medok juga. Kita ulangi. Ajja. Ajja. Minasyaitonir rajim. Tempatnya sama juga makhrajnya sya, tapi tidak nempel Pak, tidak kuat ya. Ngalir, ada keluar anginnya. Kita paskan di sini Pak. Asya. Kita ulangi, ada jim juga. Minasyaitonir rajim. Asya. Sama. Kita tempatkan di sini lagi. Asya.
Lanjut huruf sama, tenggorokan juga, lidah juga tengah-tengah, sama juga tidak sekuat jim, ya, tidak nempel, ya. Ayya, 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 ya ayyuhalladzina amanu. Ya, barakallahu fiik. Itu Pak ya, kita tepatkan lagi makhorijul hurufnya supaya tidak sama antara sin, ya, antara jim dengan antara shin dengan sin dengan ta, antara jim dengan za. Kan ada Pak ya, kalau nggak tepat biasanya jadi za, atau yang jadi za, bisa jadi hampir mirip-mirip Pak ya, bisa jadi salah, ya, tapi ja. Kalau jim insya Allah lebih mudah. Nanti yang agak sulit za dengan za, itu lidah kita harus siap-siap. Kalau jim lebih mudah. Aja, orang kan lebih mudah bilang ustajah daripada ustadzah. Ya. Kalau bilang ustadz enaknya gimana Pak? Pak Ustadz gitu Pak. Harusnya gimana Pak? Pak Ustadz. Agak sulit tak? Pak Ustadz, Ustadz, gampang. Malah lebih gampang tatat. Saya sering dipanggil anak-anak Pak Us, Pak Us. Memang Pak Us apa yang masuk masjid? Pak Ustadz, Pak Us gitu. Ada yang bilang Us, ya, macam-macam. Pak Ustadz, kalau yang betulnya gitu. Tapi angel Pak ya. Nanti kita pakai dalil kan bukan Al-Quran, jadi nggak apa-apa salah ya. Tapi kurang tepat aja ya Pak ya, Pak Ustadz. Tapi angel Ustadz. Nanti pakai tasin. Kalau mau belajar ya nggak apa-apa Pak, panggil orang pun pakai tasin. Yang bahasa Arab namanya Pak Surono nggak apa-apa nggak pakai tasin. Pak Seto juga nggak perlu. Mas Akbar perlu itu Mas Akbar. Mas Akbar. Nah, kalau yang Jawa aman. Ustadz Gendri juga nggak perlu ya. Kecuali ustadznya, Ustadz Gendri ya. Pak Tarno juga nggak perlu pakai tasin. Kalau Pak Nur pakai tasin Pak Nur. Angel Pak Nur. Pak No, Pak Nur agak pakai tasin karena bahasa Arab. Kalau mau belajar maksudnya Pak. Kalau yang itu biasanya Ustadz Ahmad Khairul Rozikin. Itu beliau konsisten ngomong pun pakai tasin. Ustadz Muhsin, musibah, Ustadz musibah. Kalau ada masalah beliau musibah. Ustadz Muhsin musibah. Baik itu ya Pak. Nah, kalau yang penting di Quran ya Pak ya, di Qurannya pakai tasin. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayat itu dibaca ya Pak. Masna wa sulasa wa ruba.